6 kategori smart tadi itu ada dari Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Dinas BPBD. Nah, ini kan terbangun sinergitas, kolaborasi antar UPD dengan anggaran yang minim tadi, sehingga kita bisa melakukan inovasi. Halo sahabat komunikasi, kembali lagi dengan saya Aldo Manalu pada sesi Talk with Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi. Hari ini kita akan membahas seputar tentang digitalisasi, yang mana tentunya ini akan berhubungan bagaimana penerapan teknologi di lingkungan pemerintah, pelayanan publik, dan berorientasi kepada masyarakat. Hari ini juga sudah hadir bersama saya sosok yang paling komitmen dan senantiasa konsisten dalam mengimplementasikan penerapan teknologi di Kota Tebing Tinggi, terkhusus dalam hal kerja pemerintahan dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Langsung saja kita sapa, hadir bersama saya Kepala Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi, Bapak Dedi Parulian, dan juga Kepala Bidang Aptika Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi, Bapak Dedi Saputra. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Udah siap untuk berdiskusi dan berbagi informasi kepada khalayak masyarakat Kota Tebing Tinggi ya? Oke, luar biasa. Jadi pertama-tama, Bang, terkait dengan teknologi nih. Apa sih sebenarnya teknologi dan bagaimana hubungannya dengan pemerintah? Boleh dijelaskan? Ya, terima kasih Aldo. Seperti kita ketahui bersama, sekarang ini perkembangan teknologi sangat maju pesat ya, khususnya di Indonesia. Hal ini menjadikan pemerintah, khususnya pemerintah Kota Tebing Tinggi, respon terhadap perkembangan teknologi ini. Jadi kita di pemerintah kota, dalam hal ini Dinas Kominfo, memanfaatkan perkembangan teknologi ini nantinya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam hal ini perkembangan digitalisasi di Kota Tebing Tinggi. Luar biasa, artinya memang urgensi penerapan teknologi di lingkungan pemerintahan itu sangat penting gitu. Sangat penting. Karena juga akibat dari perkembangan ini tentu kebutuhan masyarakat semakin kompleks. Ya. Hari ini juga kita akan membahas program-program kerja pemerintah, Bang. Tentang terkhusus tentang Smart City. Bagaimana sih sebenarnya penerapan Smart City itu? Boleh dijelaskan? Jadi kalau kita berbicara terkait Smart City, sama-sama kita ketahui bahwa Smart City itu adalah bagaimana kita mengembangkan konsep kota cerdas, di mana kita mengintegrasikan berbagai kebijakan itu dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan utamanya tentunya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di perkotaan. Kalau berbicara Smart City sebenarnya tidak hanya berbicara tentang aplikasi ya. Intinya bagaimana kita pemerintah kota ya bisa menciptakan ekosistem kehidupan perkotaan, di mana ekosistem tersebut bisa memanage ya kehidupan perkotaan masyarakat, kemudian tentunya taraf hidup masyarakat yang lebih layak dan lebih baik diharapkan bisa tumbuh sesuai dengan perkembangan zaman. Kami rasa seperti itu terkait Smart City. Smart City ya. Untuk itu maka itu akan diselaraskan dengan program-program pemerintah yang mana itu akan terus mengkampen bagaimana penerapan digitalisasi ini harus terus berubah dan juga harus diterapkan, begitu Pak? Ya benar. Jadi terkait dengan Smart City sendiri, pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah punya master plan. Ya kebetulan master plan kita itu sudah disusun untuk tahun 2023 sampai 2031 dan itu sesuai dengan RPJMD, RPD pemerintah Kota Tebing Tinggi. Nah, apapun rencana kita terkait Smart City, digitalisasi dan selanjutnya itu memang sudah kita tuangkan dalam bentuk master plan atau cetak biru. Kebijakan-kebijakan maupun program kerja terkait Smart City sudah kita sesuaikan dengan kebijakan visi misi pemerintah kota. Ya. Terkait itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Kabid,
Bagaimana sebenarnya proses dan pelaksanaan yang sudah berjalan untuk Smart City? Iya, untuk Smart City yang ada di lingkungan pemerintah Kota Tebing Tinggi. Kami sampaikan bahwasanya pemerintah Kota Tebing Tinggi ini kita mendapat kategori Smart City itu pada tahun 2022, yaitu pada masa itu masih 194 gitu se-Indonesia. Jadi kita mendapat bagian pada waktu itu kategori Smart City. Beranjak dari situ kita berbenah untuk Kota Tebing Tinggi dan didampingi oleh Kementerian Kominfo yang sekarang Komdigi namanya. Bagi daerah yang mendapatkan kategori Smart City ini, mereka melakukan pendampingan untuk dapat diimplementasikan di sebuah kota yang mendapatkan kategori tersebut. Nah, kita berbenah dari pendampingan tersebut dalam hal smart yang di dalam oleh Smart City tersebut. Itu ada 6 indikator smart dalam mendukung Smart City. Yang pertama ada smart governance, kemudian smart economy, smart living, smart environment, smart society, dan smart branding. Ini adalah 6 kategori smart yang harus kita penuhi dan kita implementasikan untuk membangun sebuah kota. Gitu. Oke, artinya memang untuk membangun suatu peradaban digital yang tentunya bakal berkembang pesat ini, pemerintah Kota Tebing Tinggi sudah mengupayakan. Untuk 6 kriteria tadi, Bang, apa kira-kira definisi dan manfaatnya? Baik, kalau terkait 6 indikator Smart City yang disebutkan tadi, itu yang pertama itu ada smart governance. Smart governance itu sendiri berkaitan dengan layanan pemerintahan. Bagaimana kita menciptakan ekosistem layanan pemerintahan yang cerdas, yang tentunya untuk meningkatkan layanan publik juga. Kemudian yang kedua ada smart branding. Bagaimana kita pemerintah kota menciptakan branding, begitu, branding kota yang dapat menggambarkan kota secara jelas dan utuh kepada masyarakat luas. Kemudian kita ada smart economy, bagaimana kita menciptakan perekonomian yang cerdas begitu bagi masyarakat kota. Kemudian ada yang keempat itu ada smart living, bagaimana kehidupan masyarakat kota itu cerdas gitu kira-kira. Kemudian ada smart environment. Smart environment itu berkaitan dengan kemampuan kita untuk menciptakan ekosistem untuk lingkungan kehidupan masyarakat yang cerdas gitu. Kemudian yang terakhir ada smart society. Smart society ini berkaitan dengan kehidupan masyarakatnya. Bagaimana kita menciptakan inovasi, sekali lagi tidak harus berkaitan dengan aplikasi, tapi bagaimana termasuk menyangkut kebijakan pemerintah daerah gitu ya kan. Bagaimana kehidupan bermasyarakatnya dalam perkotaan itu cerdas, kira-kira seperti itu. Oke, terkait itu, Bang, boleh dijelaskan program-program yang sudah berjalan dalam menunjang kerja-kerja pemerintahan yang efektif di era digital? Apa saja yang sudah ada begitu? Baik, jadi program-program kerja yang sudah kita jalankan itu sebenarnya sudah kita tuangkan di dalam master plan yang sudah disebutkan tadi, dan itu masuk dalam program Quick Win namanya, Quick Win. Jadi untuk 6 indikator Smart City tadi sudah kita jalankan, alhamdulillah dari tahun 2023 sudah berjalan. Yang pertama terkait smart governance, kita punya layanan TOPS namanya, TOPS ya. Jadi layanan TOPS ini kalau kita bahasakan sebenarnya itu layanan MPP. Kita sudah punya MPP, ya kan? MPP itu terbentuk di Kota Tebing Tinggi untuk wilayah Sumatera Utara, ini yang nomor 1 kali ya. Yang pertama kali kita ada di Sumatera Utara. Dan alhamdulillah layanan ini berjalan sampai sekarang dan saat ini sedang berproses menjadi layanan MPP digital, di mana nanti masyarakat pengguna layanan tidak harus datang ke lokasi untuk mendapatkan layanan MPP begitu. Yang kedua terkait smart branding, ini dari tahun 2022 juga sebenarnya sudah jalan. Yang sebelumnya kita namanya Millennial Talks, ya kan. Kemudian sekarang sudah ada, kita setiap tahun menjalankan namanya Millennial Fest. Millennial Fest ini tentunya sesuai dengan namanya kita melibatkan kaum angkatan muda milenial. Kemudian di situ nanti ada kegiatan-kegiatan kuliner, talking gitu, share knowledge dan segala macam itu ada di kegiatan itu.
Kemudian terkait smart living, kita punya namanya aplikasi Mutrans. Jadi aplikasi Mutrans ini hadir di tahun 2021 sebenarnya, kemudian kita angkat menjadi quick wins seiring dengan pandemi COVID kemarin, begitu kan. Jadi untuk menghindari transaksi langsung antar penjual dan pembeli, kita menyediai yang namanya Mutrans dengan menggunakan ojek online berbasis Betor, begitu ya, untuk pemerintah Kota Tebing Tinggi. Kemudian ada namanya smart ekonomi, kita punya namanya Gembita. Gembita ini sendiri produk dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Jadi hasil-hasil olahan maupun produk-produk agribisnis dari kelompok tani dan kelompok masyarakat di bidang pertanian, perikanan, dan peternakan itu memang kita upayakan dilakukan penjualan dan pembeliannya itu melalui aplikasi namanya Gembita. Kemudian terkait smart society, kita punya namanya Sipendi. Sipendi itu aplikasi sistem informasi pendidikan milik Dinas Pendidikan. Jadi kita mau dengan aplikasi ini tentunya segala proses digital terkait dengan bidang pendidikan itu dilakukan menggunakan aplikasi Sipendi, di mana di dalam ada transaksi seperti penerimaan siswa baru, mutasi, dan segala macamnya. Termasuk ada e-learningnya di dalamnya. Kemudian yang terakhir terkait smart environment, ini terkait lingkungan yang kita angkat di inovasi kita itu terkait namanya Sipon Cegat. Ini miliknya BPBD karena kita sama-sama tahu Kota Tebing Tinggi ini rawan bencana. Jadi ya banjir. Jadi dengan Sipon Cegat ini memang integrasi layanan antar stakeholder ya, dari pemerintah kota, Prokopimda maupun dan melibatkan unsur yang lain itu lebih cepat informasi dan pencegahan terhadap bencana. Kira-kira seperti itu. Biasa. Artinya memang sudah banyak yang diterapkan oleh pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk menunjang ekosistem digital gitu Pak. Ya. Tentu kan dalam tahapan realisasi tersebut ada tantangan. Dari sisi birokrasinya dulu, apa sih sebenarnya tantangan-tantangan ini yang berhubungan dengan kinerja pemerintah ataupun bagaimana perangkat-perangkat OPD lainnya untuk sama-sama mensukseskan itu? Apa tantangan? Kalau kami boleh berpendapat ya, dari saya sendiri sebenarnya tantangan terkait hal tersebut, kami rasa yang pertama ya komunikasi ya. Komunikasi lintas OPD ataupun stakeholder vertikal kami rasa cukup memakan waktu dan pikiran ya, karena bisa dikategorikan sedikit lebih sulit begitu kan. Kemudian tantangan berikutnya mungkin kami berbicara terkait anggaran gitu ya. Ya, kita Kota Tebing Tinggi ini sebenarnya tidak terlalu besar lah APBD-nya kan begitu, tapi kita tetap walaupun begitu kita tetap berupaya melakukan berbagai upaya agar program ini tetap berjalan begitu. Kami rasa seperti itu. Kalau ada yang bisa ditambahkan mungkin. Baik, terkait penambahan itu tentunya ini bakal berhubungan dengan masyarakat karena secara overall pasti ini berdekatan dengan kepentingan masyarakat. Bagaimana kira-kira tantangan dan juga harapan dari seluruh sistem perencanaan digital ini untuk masyarakat Kota Tebing Tinggi? Ya, tantangannya seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi. Kalau saya menyorotinya yang paling utama itu memang anggaran. Seperti kita ketahui bersama, untuk menjalankan digitalisasi ini itu perangkat-perangkat IT ya kan, itu harganya mahal. Begitu juga dengan maintenance-nya, maintenance itu mahal gitu. Alhamdulillah kita dengan postur APBD yang di Kominfo juga dicatatkan cukup lah gitu kan, walaupun belum ideal, tapi kita bisa menjalankan sehingga Kota Tebing Tinggi ini kita mendapatkan kategori Smart City. Kita menjalankan itu paling faktor utamanya memang adanya kolaborasi antar OPD. Kolaborasi, sinergitas seperti yang disampaikan Pak Kabit tadi. 6 kategori smart tadi itu ada dari Dinas Pertanian Dinas Pendidikan, Dinas BPBD. Nah, ini kan
terbangun sinergitas, kolaborasi antar UPD dengan anggaran yang minim tadi, sehingga kita bisa melakukan inovasi. Nah itu, jadi memang menurut saya tantangannya itu memang APBD kita yang karena kita kota kecil, dan kita sudah berupaya juga. Saya beberapa kali ikut asesmen untuk smart city ini, saya selalu sampaikan ke asesor yang di Jakarta agar daerah yang mendapat kategori smart city ini adalah mendapat perhatian dari sisi anggaran, misalnya seperti dana alokasi khusus dari Kementerian Komdigi bagi daerah yang mendapat kategori, sehingga daerah itu bisa melakukan implementasi inovasinya tadi bisa lebih cepat begitu. Karena kalau tanpa dukungan dari pusat itu ya agak sulit memang, walaupun kita tetap harus berjalan juga gitu. Tapi memang agak sulit dengan minimnya anggaran di sisi Kominfo-nya. Seperti itu. Artinya memang fokus utama itu bagaimana anggaran itu bisa difokuskan, dan juga kolaborasi lintas OPD yang mesti diperkuat lagi nih untuk merealisasikan bagaimana penerapan smart city. Mengingat juga ini Pak, kita kan baru saja melaksanakan pilkada nih, dan juga sudah ada wali kota terpilih. Apa sih harapannya atau apa ide-ide yang bisa nantinya dikemas oleh wali kota terpilih untuk tetap konsisten bagaimana penerapan teknologi di Kota Tebing Tinggi itu berjalan dengan efektif? Baik, dari sisi kami terkait dengan yang saya sampaikan tadi sebelumnya, minimnya anggaran tadi, kami Dinas Kominfo telah menggagas beberapa tahun ini untuk menghadirkan sebuah UPTD terkait layanan digital. Nah ini memang Indonesia belum ada. Jadi agak sulit memang kita untuk menerapkan itu karena tidak bisa kita mencontoh daerah lain. Makanya kita kepingin Tebing Tinggi inilah menjadi role model, bisa menjadi contoh dari daerah lain. Tujuannya apa? Tujuan UPTD tadi kita hadirkan itu adalah untuk menciptakan PAD baru dari sisi Kominfo. Jadi ini sedang kami upayakan, dan insya Allah kalau memang terkejar nanti akan kami persembahkan kepada wali kota terpilih nantinya, supaya kita dari sisi Kominfo ini bisa menyumbang PAD baru. Konsepnya bagaimana, implementasinya bagaimana, saya sedikit sampaikan. Ke depan nanti kita akan membuat seperti contohnya para developer yang membangun perumahan di Tebing Tinggi ini, mereka harus memiliki CCTV. Karena sebuah daerah smart city itu juga tidak lepas dari kenyamanan dari daerah itu dari sisi teknologi informasi. Jadi mereka harus memiliki CCTV gitu. Nanti kita akan mengusulkan edaran wali kota untuk menyampaikan tentang salah satu syarat untuk perumahan di Kota Tebing Tinggi ada CCTV. Nah, bagaimana CCTV-nya? Berurusan dengan UPTD tadi, layanan digital. Nah, ini kan bisa menjadi PAD baru bagi Pemko Tebing Tinggi. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi ada dari sisi smart Mutrans tadi itu, yang Gempita itu. Nah, itu juga bisa menjadi PAD baru. Itu transaksi online-nya luar biasa yang di Gempita punya Dinas Pertanian, tapi tidak bisa kita masukkan ke PAD. Karena apa? Karena kita pemerintah ini adalah dinas ini adalah organisasi non profit. Kita tidak bisa mengambil keuntungan di sini. Tapi kalau unit pelayanan teknis itu masih bisa sebagian retribusi atau apa namanya itu bisa masuk ke PAD baru. Nah, kemudian juga di samping itu ada juga nanti terkait dengan internet. Tebing Tinggi ini beda dengan daerah lain. Tebing Tinggi ini kita pastikan bahwasanya tidak ada lagi blank spot di seluruh wilayah pelosok Tebing Tinggi. Dan jaringan internet untuk OPD termasuk sampai ke kelurahan, ke puskesmas, ke sekolah-sekolah itu disupport oleh Kominfo Tebing Tinggi ini. Mungkin berbeda dengan kabupaten kota lain. Kita yang support itu sampai ke sekolah, ke puskesmas, ke kelurahan. Nah, ini menjadikan peluang untuk PAD menurut saya. Tapi dengan apa? Dengan hadirnya UPTD tadi, layanan digital tadi. Nah, UPTD inilah nanti akan sebagai hub digital
dengan para pelaku usaha dari sisi online begitu. Contohnya misalnya selama ini masyarakat memakai jaringan internetnya di rumah pakai IndiHome misalnya kan, atau apa yang lain. Nanti kita himbau dengan edaran kepala daerah pakai jaringan UPTD. Nah, ini kan menjadikan omset atau pemasukan dan banyak hal lainnya yang akan bisa menjadikan PAD baru Kota Tebing Tinggi ini. Ini nanti akan kami sampaikan kepada seperti Adinda Aldo tadi sampaikan, wali kota yang menang ataupun terpilih, ini akan kita sampaikan dari sisi Kominfo bisa menyumbang PAD baru khususnya untuk pemerintah Kota Tebing Tinggi. Artinya memang untuk kemajuan kota yang lebih baik, begitu ya Bang. Memang di tengah keterbatasan PAD kita perlu banyak inovasi. Salah satunya itu tadi UPTD digital. Dan ini menjadi salah satu daerah ketika berhasil menjadi role model untuk UPTD digital gitu Bang ya. Baik abang-abang sekalian, terima kasih atas pengetahuannya, terima kasih atas waktunya. Tentunya kita berharap seluruh pembahasan kita ini memberikan dampak yang baik untuk kemajuan kota ke arah yang lebih baik lagi. Bagaimana kita bisa mewujudkan good governance, smart nation, dan smart city di Kota Tebing Tinggi. Baik, untuk para pemirsa, akhir sudah pembahasan kita hari ini terkait dengan digitalisasi di lingkungan pemerintah. Mudah-mudahan kita berharap ini bisa menjadi basic keilmuan kita atau pengetahuan baru bagi kita dalam memahami bagaimana peran kita untuk meningkatkan atau mewujudkan Kota Tebing Tinggi yang menjadi lebih baik. Terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan selamat beraktivitas untuk kita semua.